mau melakukan. Dan kami tahu bahwa kami bisa mengerjakan itu bukan karena kuat dan hebat kami, tapi karena pertolongan Allah Roh Kudus. Ini doa kami ya Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur pagi ini kita boleh kembali beribadah dan di bulan keluarga, betul ya? Betul ya, minggu lalu kita mendengarkan khotbah juga topiknya soal keluarga. Mungkin bagi beberapa orang bulan keluarga itu adalah satu program rutin yang memang diadakan di gereja, betul ya? Hampir semua sinode gereja denominasi biasanya kalau yang pakai bulan-bulan pasti ada yang namanya bulan keluarga. Bukan cuma di gereja, di sekolah pun kadang ada tuh ya. Ada bulan tertentu, ada hari anak, Mother's Day dan sebagainya, Mother's Day, Father's Day dan sebagainya lah. Tapi saya percaya bahwa meskipun ini adalah sesuatu hal yang rutin kita adakan, kita akan terus diingatkan karena sejatinya manusia itu kan katanya pembelajar yang kadang nggak bisa cepet bisa ya. Udah dikasih tahu hari ini dilakuin nih pulang, beberapa jam kemudian kembali ke setelan awal. Nah itu persoalannya ya. Atau makin lama baterainya makin habis, syukur-syukur jangan cari keluarga yang baru ya. Tapi tetap bagaimana kita bisa bertahan. Makanya hari ini temanya menarik nih, tema kita hari ini adalah menumbuhkan dan merawat cinta dan kasih dalam keluarga. Ternyata kasih itu kalaupun sudah ada harus dirawat. Sama seperti ketika orang membangun keluarga. Memulainya gampang. Pernikahan itu memulainya mungkin terasa lebih mudah. Ngejalaninnya yang susah. Ngerawat supaya tetap kasihnya masih membara seperti di saat-saat awal itu yang gak gampang. Karena itu hari ini kita bersama-sama belajar dari satu bagian firman Tuhan. Saya ajak kita membuka 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-7, kemudian ayatnya yang ke-13. Oke, kita bacanya bergantian ya. Laki-laki baca ayat 13, baca ayat 1, yang perempuan baca ayatnya yang kedua, bergantian sampai dengan ayat 7, nanti ayat 13 kita baca sama-sama. Mulai dari laki-laki dulu, 1 Korintus 13 ayatnya yang pertama, 1, 2, 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Wanita. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung. Kita baca bersama-sama 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena hari ini kita bersama-sama masuk di dalam tema terkait dengan bulan keluarga, izinkan saya mengawali dengan sebuah pertanyaan sederhana ini, ya. Apa keluarga bagimu? Nah, tiap orang pasti punya jawabannya beda-beda ya. Tadi pagi ada yang ditanya, katanya keluarga itu adalah tempat buat dia pulang. Nah, lalu bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian? Ada di sini pengantin baru? Ada? Mana coba ya? Ada pengantin baru? Kita bandingin ya jawaban pengantin baru sama pengantin lama gitu ya. Ada bedanya apa enggak? Mana pengantin baru, angkat tangan? Oke.
Nggak usah maju, nggak usah maju. Boleh diwakilin, boleh diwakilin istrinya, boleh diwakilin suaminya. Apa arti keluarga bagimu setelah baru menikah? Kayaknya keluarga buat dia hal yang lucu ya, makanya dia tertawa. Apa keluarga? Keluarga itu adalah rumah. Rumah dalam pengertian tempat beristirahat dan berlindung. Kayaknya istrinya bikin dia nyaman ya. Bawaannya pengen istirahat mulu gitu. Aduh, istrinya tersipu malu ya. Ternyata aku senyaman itu gitu ya. Ternyata aku senyaman itu. Oke, baik. Kita tanya yang sudah menikah lama siapa? Pasti nggak berani nunjukkan. Artinya harus tunjuk senior. Ayo sok siapa boleh? Ya. Siapa? Pak Edi. Boleh Pak Edi satu kalimat apa arti keluarga bagi Pak Edi? Pak Edinya yang mana nih? Oke, silakan Pak Edi. Apa Pak Edi arti keluarga? Bernaung bersama-sama. Ini kayaknya jemaatnya GKR yang cewek-ceweknya memang meneduhkan ya. Ya, udah kayak pohon beringin gitu ya, tempat bernaung ya kan. Tempat nyaman. Terima kasih Pak Edi buat jawabannya. Sekarang kita tanya sama orang yang udah kepengen nikah tapi nggak nikah-nikah. Ya. Ada di sini? Ada? Ada? Yang berpacaran lah ya, yang berpacaran sudah punya pacar ada? Ya, jangan malu-malu. Ada siapa? Boleh kandidat silakan. Kayaknya tim worship leader singer ini pinter nunjuk nih. Siapa? Mau suruh siapa? Ayo, hak saya berikan kepada Anda. Dodi. Mana Dodi? Oh, ini. Oke. Mana Dodi? Boleh angkat tangan Dodi? Oke. Yuk. Dodi, apa arti keluarga bagimu? Tempat bercerita. Banyak ceritanya? Enggak juga, tapi tempat di mana kita bisa sharing gitu ya. Bener ya? Ini luar biasa nih keluarganya jemaat-jemaat di gereja ini ya. Ada tempat buat cerita, tempat bernaung, tempat istirahat, apalagi? Ada lagi yang punya jawaban berbeda mungkin out of box? Yang beda, oh saya emang gak setuju itu, saya gak setuju jawaban itu. Gak sesuai itu, terlalu idealis gitu. Ada? Apa keluarga bagimu? Apa? Ayo. Iya, Bapak Ibu, setiap kali kita diajak untuk memikirkan pertanyaan ini, saya yakin lah ya, mungkin beberapa orang punya kata tersendiri yang mungkin kita cuma pengen simpen sendiri tentang keluarga kita. Ya, pada dasarnya kita menyadari bahwa di dunia ini nggak ada keluarga yang sempurna, itu pasti, betul? Orang tua kita nggak sempurna, pasangan kita nggak sempurna, anak kita nggak sempurna, bahkan kita sendiri pun juga nggak sempurna. Yang menjadi persoalan adalah kadang kita bandingin keluarga kita sama keluarganya orang lain. Kita selalu ngelihat katanya rumput tetangga lebih hijau, padahal belum tentu. Siapa tahu tetangganya lihat rumput kita memang kurang dirawat aja gitu ya. Ini mah masalah perspektif sebenarnya kan. Kan kadang warna itu kan itu ada ilusi optik katanya kayak gitu. Tapi itu yang terjadi. Karena memang pada kenyataannya nggak ada keluarga yang sempurna. Tiap keluarga itu pasti punya pergumulannya sendiri-sendiri. Makanya topik ini relate sama kita. Memang benar, kasih itu harus dirawat, harus ditumbuhin. Tuhan menempatkan kita di keluarga yang tidak sempurna itu tujuannya clear. Karena memang di keluarga kita dibentuk sama Tuhan. Tuhan menciptakan keluarga, lembaga pernikahan tujuannya jelas. Karena dengan mereka Tuhan lagi membentuk kita. Dengan orang-orang yang daily tiap hari tinggal bersama-sama dengan kita. Dan fakta tentang keluarga yang tidak sempurna itu digembar-gemborkan oleh iklan berikut ini.
Biskuit Kongguan. Kan pertanyaannya selalu sama, bapaknya kemana gitu ya? Dari tahun berapa itu lukisannya nggak diubah-ubah? Saya curious, saya cari tahu ya, ini pelukisnya memang dia lagi latar belakang dibesarkan single parents atau gimana? Ternyata ini request dari pabriknya Kongguan di Singapura tuh requestnya bikin gambar kayak gini. Kenapa ibu-ibu? Karena katanya yang suka belanja itu memang ibu-ibu. Yang suka beli biskuit itu ya ibu-ibu. Makanya dikasih gambarnya ibu-ibu. Biar orang waktu lihat gambar ini menyadari perannya sebagai seorang ibu, oke, hari ini kita ke supermarket beli biskuit gitu ya. Biskuit Kongguan. Tapi ini sering jadi joke, sering jadi lelucon menggambarkan tentang begitu banyaknya keluarga-keluarga khususnya di Indonesia yang mengalami kehilangan figur seorang ayah. Dan itu faktanya. Beberapa keluarga-keluarga dari latar belakang Tionghoa misalnya, kita pun juga menyadari bahwa kita punya pergumulan yang sama di mana ayah tuh kadang terasa sulit untuk dijangkau dan direngkuh oleh kita. Apalagi secara position kita tahu budaya mengajarkan bahwa ayah sebagai kepala keluarga adalah sosok yang harus dihormati sehingga seolah-olah ada jarak antara ayah dengan anak-anaknya dibandingkan seorang mama. Budaya menghantar kita kepada situasi yang seperti itu, mau tidak mau kadang, betul? Tapi bukan berarti kemudian kita memilih untuk ngikutin jalur yang sama seperti itu, no. Karena hari ini kita belajar dari satu bagian firman Tuhan tentang kasih. Ya, panjang lebar Paulus menuliskan tentang kasih dan menariknya Bapak Ibu, bagian firman Tuhan ini bukan sekedar sebuah nasihat atau sesuatu angin sepoi-sepoi yang menghiburkan mereka atau bahkan mungkin puja-puji yang disampaikan Paulus kepada jemaat Korintus karena mereka sudah hidup dalam kasih. Enggak. Tapi justru Bapak Ibu, waktu Paulus ngomong atau bicara tentang kasih, di saat ini Paulus sedang menegur jemaat Korintus. Kenapa? Karena mereka jauh dari hidup di dalam kasih. Makanya Paulus merasa kayak perlu meng-highlight kasih itu ABCD, panjang, lebar, dalam, bahkan kemudian Paulus meng-highlight tentang bagaimana situasi jemaat Korintus pada waktu itu yang sangat-sangat jauh dari kasih, sehingga Paulus berkata segala sesuatu yang kamu punya tuh gak ada gunanya kalau kamu gak punya kasih. Segala sesuatu yang keluarga kita miliki, kehormatan, kebanggaan, prestasi, kemewahan, materi, itu nggak ada gunanya kalau nggak ada kasih. Kalau saya mau tarik di dalam konteks kita sebagai keluarga. Pertanyaannya adalah bagaimana sih caranya supaya saya dan keluarga saya bisa merawat dan menumbuhkan kasih? Jawaban yang pertama, Roh Kudus yang menumbuhkan kasih. Secara manusia kita tidak mungkin menumbuhkan kasih di dalam kehidupan keluarga kita seperti yang Tuhan mau, karena pada dasarnya manusia itu selalu punya standar penilaian tersendiri untuk kita membuat keputusan apakah saya akan mengasihi atau saya tidak akan mengasihi. Naturnya manusia yang berdosa itu selalu punya kriteria yang kita tetapkan dan kita menyebut itu sebagai hak saya dong. Saya mau mengasihi siapa, saya tidak mau mengasihi siapa, itu terserah saya dong. Dan itu terserah pilihan saya. Diperhalus. Yang penting saya tidak melakukan sesuatu yang jahat kepada dia. Padahal kita lupa. Ketidakpedulian adalah kejahatan tanpa perbuatan. Satu hal yang menarik di dalam bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu, kalau kita kemudian tarik mundur kepada sang penulis dari surat Korintus ya, kita mungkin berpikir loh Paulus kan dulu orang yang suka nyiksa pengikut-pengikut Kristus, bahkan dengan begitu gagah beraninya dia kumpulin prajuritnya, dia cari pengikut Kristus dan kemudian ditangkap sampai kemudian dia mengalami situasi dan pertobatan di dalam perjalanan menuju Damsyik dan lain sebagainya Bapak Ibu. Mungkin kalau seandainya Paulus mengkhotbahkan ini di depan kolega-koleganya dulu, mereka bisa bilang aku tahu kamu kayak dulu kayak gimana. Kan kadang kita kayak gitu ya. Mau pelayanan, dong bawa renungan, aduh jangan deh, di situ ada si A dulu teman main waktu dulu, waktu suka ngapa-ngapain nanti diledek-ledekin, Allah gue tau lu dulu kayak gimana, sekarang khotbah misalnya ya.
Tapi sisi yang lain kita bisa melihat bahwa di balik apa yang Paulus alami di dalam kehidupannya, sekalipun dulu dia adalah orang yang membenci Kristus, tapi kalau sekarang dia bisa berbicara tentang kasih, itu berarti ada sesuatu yang mengubah kehidupannya. Dan sesuatu yang mengubah kehidupannya itu adalah Roh Kudus. Bukan karena Paulus cukup baik, bukan karena Paulus cukup hebat. Kesimpulannya satu, kalau keluarga kita mau bertumbuh di dalam kasih, kalau keluarga kita mau kasihnya itu sungguh-sungguh terawat dan menghasilkan buah, Roh Kudus yang harus memimpin kehidupan keluarga kita dan bukan yang lainnya. Karena kata kasih yang dicatat di dalam bagian firman Tuhan ini, Paulus hendak menjelaskan tentang kasih terhadap sesama manusia, bukan kasih terhadap Allah, tetapi kasih terhadap sesama manusia yang bersumber daripada kasih Allah. Dan semua itu dikerjakan oleh karya Roh Kudus. Kenapa harus karya Roh Kudus? Tapi banyak kok Pak orang yang tidak kenal Tuhan tapi mereka tetap baik kok. Banyak orang yang tidak menyebut diri mereka adalah pengikut Kristus tapi mereka tetap baik kok. Tapi kebaikan yang dibuat oleh manusia itu kadangkala didasarkan kepada penilaian yang muaranya berujung kepada seberapa saya nyaman, seberapa saya disenangkan, seberapa saya mendapatkan perlakuan yang baik, seberapa saya diuntungkan. Dan selalu semuanya berbicara tentang saya. Karena sejatinya ketika kita mengasihi, itu bukan untuk saya disenangkan, karena kadang mengasihi itu juga menghasilkan ketidaknyamanan. Ketika kita harus mengasihi orang yang tidak sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Betul? Oke, mari kita bandingkan apa yang Paulus ungkapkan dengan cara kita kadang kita mengasihi sesama kita. Kasih yang bertumbuh karena karya Roh Kudus adalah kasih yang tanpa alasan titik-titik berikut ini. Oke, kita coba lihat lagi yuk. Mulai yang pertama, pasalnya yang keempat. Kasih itu sabar, kata Paulus. Kata sabar di dalam bagian firman Tuhan ini artinya terus menerus sabar. Bukan sabar itu ada batasnya, tapi terus menerus sabar. Artinya gak ada limitnya. Sabar itu gak pilihan, sabar itu harus. Sekarang saya mau tanya, coba lihat kehidupan keluarga kita, banyak gak yang bisa bikin kita gak sabar? Sekarang saya pengen dengar suaranya para suami dulu. Para suami, apa sih yang bikin suami biasanya gak sabar sama istri? Jujur, jangan pura-pura nengok ke atas. Ini saya kasih tahu ya, orang kalau mau jawab nengok ke atas sebenarnya dia ngebayangin tapi sedang merencanakan kata-kata yang lebih baik. Padahal di bayangannya udah kebayang tuh ya apa yang istrinya lakukan. Apa biasanya yang dilakukan oleh istri yang membuat kamu sulit untuk bersabar? Dandan. Kesabaranmu tipis sekali ya. Perkara dandan aja bikin gak sabar ya. Oke. Apalagi yang bikin suami gak sabar sama istri? Sulit toleran untuk bisa bersabar untuk perkara itu. Apa yuk? Laki-laki memang agak sulit menjawab tapi dalam pikirannya banyak. Kita tanya perempuan ya. Pikirannya satu, jawabannya pasti lebih banyak. Apa yang membuat perempuan gak sabar sama suami? Ayo. Ini kesempatan buat jujur nih. Apa ya? Yang bikin kita gak sabar sama pasangan kita? Hanya perkara lama? Apalagi? Ketika pasangan kita melakukan hal-hal yang kita tahu bahwa itu melukai hati kita tapi dia tetap melakukan hal yang sama. Ketika pasangan kita tidak peduli, berempati terhadap apa yang kita rasakan. Ketika pasangan kita selalu menuntut sesuai dengan apa yang dia mau tanpa dia pernah berpikir bahwa kita juga berjuang untuk mendapatkan apa yang kita usahakan, betul nggak? Ketika pasangan kita selalu menggunakan kata-kata yang sudah jelas itu sangat melukai hati kita tapi seringkali dia pakai senjata itu untuk menjatuhkan kita ketika dalam situasi konflik. Ketika pasangan kita tidak menjalankan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Apalagi waktu kita bandingin pasangan kita sama pasangan teman kita yang jauh lebih bertanggung jawab, kita bilang, Tuhan kayaknya udah gak kuat. Tapi Tuhan bilang apa?
Kasih itu sabar. Kalau kasih kita tidak karena karya Roh Kudus, kita akan bilang, saya mengasihi kamu kalau kamu baik sama saya. Kalau kamu bertanggung jawab, kalau semua yang saya mau kamu kasih, semua yang saya minta kamu turutin, saya baru mengasihi kamu. Saya mengasihi kamu kalau kamu mengasihi saya juga. Dan pada faktanya banyak pernikahan di dunia ini bukan karena covenant, bukan karena kesungguhan komitmen, tapi banyak pernikahan yang sifatnya kontrak. Kamu baik, saya baik. Kamu jahat, saya jahat. Kamu selingkuh, ya saya selingkuh. Kamu suka yang lain, ya saya cari yang lain. Kamu nggak kasih saya uang tiap bulan, ya saya nggak masak. Ya memang ya, mau masak pakai apa kalau nggak ada uang? Tapi banyak pernikahan yang kontrak. Oke, kita coba lihat yang kedua, itu baru satu ya. Kasih itu, kata Paulus, murah hati. Kata murah hati menarik sekali karena Paulus mengkaitkan kata murah hati itu terkait dengan kebaikan yang berhubungan dengan pengampunan dosa dan keselamatan kita. Jadi ketika kita berkata kasih itu murah hati, itu berarti Paulus mau bilang kalau kamu mengasihi ya kamu harus mengampuni. Ada berapa banyak hal di dalam kehidupan keluarga kita yang membuat kita sulit mengampuni orang yang paling dekat dengan kita. Karena pada kenyataannya orang yang paling mudah melukai hati kita adalah orang yang paling dekat sama kita. Orang yang paling membuat kita kecewa adalah orang yang paling dekat sama kita. Betul nggak? Orang tua kecewa terhadap anak, anak terkecewa terhadap orang tuanya, ditambahin embel-embel satu istilah sekarang, toxic parents. Pasangan kita yang mungkin juga toxic. Tapi firman Tuhan bilang apa? Kasih itu murah hati. Kita mengasihi dia bukan karena dia nggak pernah bikin salah sama kita. Kita mengasihi dia bukan karena dia tidak memenuhi ekspektasi yang kita anggap baik dari sosok seorang manusia yang hidup berdampingan dengan kita. Kita mengasihi dia bukan karena dia nggak pernah gagal. Kita mengasihi dia karena Tuhan pengen supaya kita pun mengampuni. Katanya kasih itu tidak cemburu. Kata cemburu dalam bagian ini artinya iri hati. Kadangkala di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita mudah mengasihi orang ketika kita berada di posisi yang jauh lebih baik dibanding dia. Betul nggak? Saya mengasihi dia ya karena dia nggak lebih pintar dibanding saya. Tapi coba kalau dia lebih pintar. Saya mungkin akan marah dan saya tidak bisa terima. Kadang sama pasangan juga kayak gitu. Kalau boleh jujur ya. Padahal kita cinta loh. Harusnya kan kita bangga ketika pasangan kita dipuja-puja. Tapi kalau boleh jujur nih kadang hati kecil, aku juga bisa kok nunjukin aku bisa. Tapi kan kamu gak pernah kasih aku kesempatan buat itu. Atau kita berlindung dari sebuah istilah, aku cuma mau ngalah. Padahal aku bisa kok. Tapi bayangkan jika seandainya kasih yang dibangun adalah kasih karena karya Roh Kudus. Kasih di mana kita nggak perlu ada iri hati dan cemburu ketika pasangan kita jauh lebih melesat dibanding kita bilang Tuhan terima kasih. Karena Tuhan menempatkan aku bersama dengan dia yang punya kelebihan banyak dibandingkan aku. Dan tadi pagi Charles ya tadi worship pagi, dia bilang bagi dia keluarga adalah anugerah. Kan konsep anugerah gitu ya. Kenapa anugerah? Karena saya nggak layak sebenarnya, tapi saya dikasihi. Ya mulai bisik-bisik emang bener ya Charles. Terus next, katanya kasih itu tidak memegahkan diri. Kadang kita mudah mengasihi orang-orang yang kurang beruntung dibandingkan kita. Karena apa? Ketika kita bisa mengasihi orang yang kurang beruntung, kita makin kelihatan bahwa kita jauh lebih beruntung. Kan zaman sekarang tuh flexing zaman sekarang kan positivity flexing ya. Bagi-bagi duit ya kan. Wah kelihatan bahwa wah bagus baik sekali, generous banget gitu kan. Bukan menghakimi, tapi kan kita nggak pernah tahu hati orang ya. Mudah-mudahan nggak kayak gitu. Tapi ketika kita kasih bersumber daripada Roh Kudus, kita nggak akan pernah membuat atau menciptakan sebuah kesempatan di mana kita bisa memegahkan diri kita. Menciptakan sebuah kesempatan di tengah-tengah keluarga kita bahwa kita itu loh, saya loh yang biayain kamu nih di rumah. Saya loh yang kerja keras. Kamu cuma di rumah doang ngurusin anak, dipikir jadi ibu rumah tangga gampang, susah. Saya ngelihat mama saya 24 jam melayani anak suaminya
Sepanjang hidupnya sampai Tuhan panggil dia pulang, dia menghabiskan waktunya untuk melayani suami dan anak-anaknya. Dan itu gak mudah. Jadi laki-laki jangan sombong kalau kita kerja gajinya gede, terus kita berpikir bahwa kita bisa seenaknya sama keluarga kita hanya karena kita merasa bahwa saya yang bisa mengusahakan segala sesuatunya. No, dan itu bukan kasih. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Kata tidak sopan itu artinya tidak kasar. Kadang dalam kehidupan keluarga, otoritas membutakan hati kita. Saya ini orang tua kamu, jadi kalau saya bilang kamu A, B, C, D, pakai label-label tertentu terhadap anak saya menyatakan bahwa itu adalah otoritas saya sebagai orang tua. No, nggak bisa. Karena selalu ada pilihan lain untuk mendidik anak kita dengan cara yang penuh kasih dibandingkan dengan cara kekerasan. Sekalipun kita bersembunyi di balik sebuah alasan bahwa saya punya hak sebagai orang tua karena dia adalah anak saya. Nggak bisa kayak begitu. Termasuk anak. Nggak bisa juga serta-merta, oh papaku blablabla langsung nuntut ini itu dan lain sebagainya, dilaporin KPAI dan lain sebagainya. No. Kasih itu nggak seperti itu karena family itu berbicara tentang apa? Bagaimana kita bisa bertumbuh bersama-sama. Bagaimana kita bisa saling mengingatkan. Bagaimana kita bisa saling menguatkan. Bagaimana kita bisa saling menegur satu sama lain. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain, mirip seperti murah hati tadi ya. Kasih itu tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Poin ini menarik sekali. Waktu Paulus bilang kasih itu tidak bersuka cita karena ketidakadilan, ada satu komentar yang bilang kayak begini. Karakteristik ini berhubungan dengan kata sebelumnya. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Pada saat kita terus memperhitungkan kesalahan orang lain, kita biasanya akan berusaha untuk membalas orang tersebut. Pada saat pembalasan kita lakukan, kita seringkali melakukan ketidakadilan. Kenapa? Karena setiap orang yang merancangkan balas dendam pasti cenderung akan memikirkan hal yang lebih kejam untuk kita lakukan dibandingkan kesalahan orang itu terhadap kita. Betul nggak? Dan itu natur kita sebagai manusia. Makanya Paulus bilang kasih itu tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Bahkan jangan pernah memberikan ruang kepada kita untuk membalas dendam. Lihat ya Pak nanti ya. Sekarang aku masih kecil, Papa bisa seenaknya sama aku. Tapi nanti ya, kalau aku sudah gede, Papa sudah tua, kena sakit stroke. Lihat nanti. Aku balas semuanya. Oh gitu ya cara main kamu ya. Kamu bisa seenaknya ya sekarang ya. Ngapa-ngapain sama orang di luar. Lihat ya nanti ya. Satu saat kamu butuh aku gak akan pernah memberikan yang kamu mau. Bukankah kata-kata itu seringkali keluar di tengah-tengah keluarga, bukan? Ketika luka hati itu terus kita pelihara di dalam hati kita. Tapi firman Tuhan bilang apa? Kasih itu tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Bapak Ibu, kasih seperti apa yang kita bangun di dalam kehidupan keluarga? Waktu kita bilang sama suamiku, aku sayang banget sama suami kita. Aku sayang banget sama kamu. Sayangnya karena apa? Apa karena baru dibeliin berlian? Apa baru diajakin staycation? Waktu suami bilang, aku sayang banget sama kamu. Sayangnya karena apa? Apakah karena baru dimasakin masakan enak? Atau karena apa? Waktu kita bilang sama anak kita, mama sayang banget sama kamu. Sayangnya karena apa? Apa karena anak kita baru meraih prestasi, dapat ranking di sekolah dan maju ke depan, speech di hadapan banyak orang tua, kemudian kita baru bilang aku sayang sama kamu. Waktu anak kita dapat nilai 5, kita tetap bilang sayang gak sama mereka. Waktu istri kita masaknya keasinan, kita tetap bilang sayang gak sama mereka. Waktu suami kita ternyata gagal kasih hadiah sama kita hanya karena misalnya dia baru mengalami peristiwa dia ditipu sama rekan kerjanya, kita tetap bilang sayang gak sama dia. Kasih seperti apa yang kita bangun di dalam kehidupan keluarga kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa merawat dan menumbuhkan kasih? Jawabannya ini, jadikan kasih yang lebih penting. Sepanjang ada hal-hal lain yang kita anggap lebih penting dibandingkan kasih, maka kasih itu gak akan pernah bisa bertumbuh di dalam kehidupan keluarga kita. Karena hal lain yang menjadi patokan, dan itu persoalan yang terjadi terhadap jemaat Korintus.
Yang penting buat mereka adalah karunia. Makanya Paulus menulis bagian ini di antara pasal 12 dan 14 yang kedua-duanya menyinggung tentang persoalan yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus yang lagi ribut ngomongin siapa yang jauh lebih hebat dibandingkan yang lain. Siapa yang punya karunia lebih jago dibandingkan yang lain. Tiba-tiba ada beberapa orang insecure dan kemudian bilang aku udah gak mau pelayanan lagi karena aku bukan siapa-siapa. Oh udahlah gak mau pelayanan lagi, nanti saya ngacauin tim bandnya. Udah saya gak bisa apa-apa, mendingan si Cici Koko itu aja yang jauh lebih jago. Main pianonya, main drum, atau suaranya lebih indah, jangan saya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kebanyakan bukan karena serta-merta dia menyadari kekurangan dia, karena nggak ada support system yang kebanyakan mungkin ketika latihan dia salah langsung dipelototin. Salah mulu. Betul nggak? Itu bukan yang terjadi di keluarga. Kenapa banyak anak terluka oleh ayahnya? Karena mungkin ada kalimat-kalimat kita yang melukai hati dia karena yang kita anggap itu yang paling penting bukan kasih, tapi prestasi. Apalagi udah dibandingin antara anak yang satu dengan anak yang lain. Diceritain lagi Pak Sinca di depan hadapan keluarga besar. Sini mah males banget, nilai matematikanya jelek. Bener gak? Ngaku gak? Udah kasih angpaunya dikit aja. Pembagian angpau berdasarkan nilai raport, ada gak? Ada mungkin. Walaupun sekarang bagi angpau bisa main games ya. Tapi bisa gak terjadi dalam keluarga? Bisa. Faktanya banyak. Persoalannya mirip sama apa yang Paulus bilang. Makanya Paulus pakai kalimat-kalimat yang mungkin cenderung hiperbola ya di ayat 1 sampai 3. Sampai Paulus bilang, kalau kamu punya karunia apapun gak ada gunanya. Bahkan punya iman memindahkan gunung tuh gak ada gunanya kalau kamu punya kasih. Kalau kamu gak punya kasih. Kenapa? Karena itu seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Itu kayak orang yang menyembah berhala. Berhala yang disembah siapa? Saya. Diri saya. Waktu kamu bilang aku hebat bisa memindahkan gunung, aku hebat bisa memimpin ini itu dan lain sebagainya. Yang dipuja siapa? Saya. Makanya Paulus bilang gak ada gunanya. Itu sama seperti kamu menyembah berhala dan berhalanya adalah diri kamu sendiri. Makanya Paulus bilang miliki kasih dalam hidupmu. Kasih itu tidak pernah meniadakan teguran dan itu yang Paulus sampaikan. Kenapa Paulus menyampaikan itu? Karena memang konteks jemaat Korintus betul-betul butuh ditegur. Sehingga di dalam bagian firman Tuhan ini banyak kalimat-kalimat justru bukan tentang apa yang tidak boleh dilakukan. Lebih banyak tentang apa yang tidak boleh dilakukan daripada apa yang seharusnya dilakukan. Karena memang situasi jemaat Korintus luar biasa perlu banyak dikoreksi. Lalu bagaimana dengan keluarga kita? Ada berapa banyak suami-suami yang mungkin pernah menangis sendirian di pojokan atau mungkin di kantor ya. Waktu mikirin kata-kata istrinya yang bilang, kok kamu gak kayak si A, si B yang bisa ngajak istrinya jalan ke luar negeri. Aku kan malu, soalnya itu diomongin di grup orang tua murid di sekolah. Banyak. Kan zaman sekarang zaman pamer seperti itu. Berapa banyak istri-istri yang kemudian curhat sama temennya, aku sedih banget ketika suamiku mengatakan bahwa aku gak secantik temen di kantornya dan dia lupa aku harus merawat keluarga di rumah, sementara teman kantornya seminggu sekali ke salon. Kan makanya gitu ya, pernah tuh saya lihat ada sebuah TikTok bandingin istrinya sama Nikita Willy. Tuh lihat Nikita Willy katanya, baru punya anak masih tetap cantik. Terus istrinya balikin, tuh lihat tuh suaminya Nikita Willy, duitnya banyak bisa biayain istrinya ke salon. Bayangkan ketika bukan kasih yang paling penting dalam keluarga kita. Ketika yang paling penting adalah nama baik, berapa banyak anak terluka ketika mereka gagal cerita sama orang tuanya, kemudian kita berkata, mulai hari ini kamu gak akan jadi anak papa mamaku. Mulai hari ini kamu bukan anak papa mama lagi. Coba bandingkan kalau seandainya kita dipenuhi dengan kasih, dia datang dengan segala kegagalannya, kita peluk. Yuk, jalan sama papa mama. Kita berjalan bersama-sama. Menjalani gagalmu gak apa-apa. Kita mulai dari nol, hayu. Kita jalanin proses menyakitkan, hayu.
Kamu nggak perlu takut dan merasa bahwa kamu sudah bikin malu nama keluarga. Enggak, karena kamu adalah anak mama, kamu adalah anak papa, dan kita adalah keluarga. Bukankah itu yang seharusnya terjadi, bukan? Bukan kemudian kita mencari kambing hitam di dalam setiap persoalan yang terjadi di tengah-tengah keluarga, lalu ada orang-orang tertentu yang kita intimidasi seolah-olah kita menganggap bahwa dia menerima segala sesuatu di dalam hidupnya. Karena di keluarga banyak yang seperti itu, dan biasanya nih ya, yang menjadi korban anak tengah. Disalahin mulu, curhat jadinya ya. Tapi Tuhan itu gak pernah salah pilih kok waktu kita ditempatkan sebagai anak tengah. Tuhan tuh kasih kita kekuatan ekstra. Tapi itu faktanya. Ya gak salah juga sih secara teori, karena biasanya anak tengah baru dimanja sedikit udah digantikan sama yang lain. Tapi berapa banyak keluarga seperti itu? Memilih menjaga reputasi dibanding mengasihi anak, memilih menjaga prestasi dibanding mengasihi anak, memilih menjaga jumlah kekayaan supaya tetap stabil dibanding mengasihi anak. Banyak. Pertanyaannya, lalu bagaimana dengan kita? Ketika kasih lebih penting, maka tidak akan ada yang terluka. Ketika kasih lebih penting, tidak ada yang merasa direndahkan. Ketika kasih itu lebih penting, tidak akan ada yang merasa yang tidak berguna. Ketika kasih itu lebih penting, maka tidak ada yang kesepian di dalam keluarga. Ketika kasih itu lebih penting, tidak akan ada lagi saling menyalahkan. Ketika kasih lebih penting, tidak ada yang merasa ditekan dengan tuntutan. Ketika kasih lebih penting, tidak akan ada yang merasa dikecewakan. Keluarga seperti apa yang mau kita bangun? Kalau kita sudah pernah jatuh dan anak kita dengan eksplisit berkata, aku gak pernah minta dilahirkan di keluarga ini, Bapak Ibu pulang peluk anaknya Bapak Ibu dan bilang, Papa Mama minta maaf. Karena itu kata-kata yang lahir dan keluar dari hati seorang anak yang sudah terluka. Terakhir, yang paling penting adalah merawat menumbuhkan kasih, ya kasihnya harus dihidupi. Kasih cuman teori, percuma. Sama halnya seperti karunia iman tanpa kasih. Kasih tanpa praktek itu juga percuma. Makanya kenapa Paulus waktu nulis bagian ini, kata kasih itu bukan cuma sekedar perasaan mengasihi, tapi kata-kata yang dilakukan dituliskan oleh Paulus selanjutnya itu ada kata kerja. Artinya apa? Kasih itu adalah tindakan aktif. Bahkan bukan cuma sekedar tindakan aktif, kasih itu juga bersifat pasif. Kenapa? Pasif ketika kita mengasihi, ketika kita mengasihi maka kita tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kasih. Secara aktif ketika kita mengasihi ya kita harus melakukan sesuatu yang di dalamnya dipenuhi dengan kasih. Ketika kita mengasihi ya jangan berbicara atau mengungkapkan kata-kata yang melukai hati orang terdekat kita. Waktu kita mengasihi ya jangan kemudian kita memberikan label kepada anak atau pasangan kita. Ketika kita mengasihi ya jangan kita menuntut dia tanpa kita mengapresiasi segala pencapaian di dalam hidup dan usaha dan kerja keras yang dia lakukan di dalam hidupnya. Ketika kita mengasihi, jangan sampai kita menimbulkan luka di dalam hatinya lewat segala sesuatu yang kita lakukan. Tapi ketika kita mengasihi, support dia. Tunjukkan kasih kita, tunjukkan penerimaan kita, tunjukkan empati kita kepada dia. Salah satunya adalah dengan apa? Yang paling penting dalam keluarga adalah komunikasi. Saya pakai istilahnya komunikasi karena komunikasi itu akan menjadi bertumbuh ketika di dalamnya ada kasih. Seorang teolog, pastoral counseling, dia bilang begini, komunikasi bagi cinta seperti darah bagi tubuh, keluarkan darah dari tubuh maka tubuh akan mati, hilangkan komunikasi dalam hubungan maka hubungan akan mati. Dan yang menarik, ada 3 komponen dalam berkomunikasi, kata-kata, nada suara, dan bahasa tubuh. Kesimpulannya dari presentasi ini Bapak Ibu, orang itu bisa nginget 7% dari apa yang dikatakan, tapi mereka bisa nginget 93% bagaimana cara kita mengatakannya. Mungkin anak-anak kita lupa semua nasihat yang kita pernah ucapkan sama mereka, tapi mereka gak akan pernah lupa waktu kita peluk saat mereka gagal. Mereka gak akan pernah lupa waktu kita pegang tangan mereka waktu mereka jatuh. Mereka gak akan pernah lupa saat kita ngelus-ngelus kepala mereka waktu mereka datang sama kita bawa nilai matematika yang nilainya cuma 20-30.
Mereka nggak akan pernah lupa waktu mereka lihat orang tua mereka ketika papa mereka pulang dengan wajah lesu karena hari itu baru di PHK. Tapi mama mereka menyambut suaminya dengan penuh cinta, disediain teh hangat, ditemenin tanpa perlu berkata apa-apa. Komunikasi bukan cuma tentang apa yang kita katakan, tapi tentang bagaimana kita mengatakannya. Ada banyak cara ya. Zaman sekarang udah zaman canggih, assessmentnya banyak. Bahasa kasih misalnya. Kan love language, ada 5 love language. Katanya aku gak suka dikasihi dengan cara dikasih hadiah, aku lebih suka dilayani. Bisa gak? Bisa. Itu kan assessment sederhana sebenarnya yang sebetulnya gak perlu pakai assessment, kita bisa ngerasain kok. Istriku kalau aku kasih hadiah ya dia biasa aja. Tapi waktu aku ajak jalan-jalan, happy-nya luar biasa. Istriku kalau dikasih hadiah ya biasa aja, tapi waktu aku bilang, kamu cantik banget hari ini, dia senang banget. Ada nggak? Ada kayak gitu. Kata kuncinya satu, kalau kita mengasihi, kita mau semakin dalam mengenal apa yang membuat pasangan, orang tua, anak kita merasa mereka dikasihi. Tapi persoalannya Bapak Ibu, kasih itu sebuah proses. Kenapa kudu dirawat? Karena kalau nggak dirawat, makin lama kasih itu bisa luntur. Buktinya apa? Buktinya dialog berikut ini. Ya, sok yang laki-laki kita baca bagian suami, yang istri baca bagian istri. Mulai dari istri dulu ya. Sepasang suami istri baru saja menikah. 45 menit sebelumnya saat terjadi percakapan di antara mereka berdua. Percakapan dimulai. Istri. Ya, suami. Suami 1, 2, 3. Iya. Istri. Sekalipun tidak akan pernah. Tentu saja. Mana mungkin, itu cuma pikiranmu yang berlebihan saja. So sweet ya, baru 45 menit nikah. Coba kalau udah 10 tahun kita baca dari bawah ke atas. Yuk istri dulu dari bawah ke atas. Mana mungkin, itu cuma pikiranmu yang berlebihan saja. Istri, tentu saja. Istri, sekalipun tidak akan pernah. Istri, iya. Nah, ini gambaran keluarga kita 45 menit. Betul nggak pengantin baru? Masih manis ya? Masih manis nggak? Manis. Kalau udah 10 tahun, ada aja. Ini baru percakapan suami istri. Coba kalau kita buat percakapan orang tua sama anak. Waktu kecil, aduh lucu banget kamu. Nih, aduh ganteng banget. Ih lucu banget. Gemesin gitu ya, udah gede dikit. Mama nyesel ngelahirin kamu. Kamu tuh anak siapa sih? Padahal anak dia sendiri ya. Dimensia orang tua. Kalau enggak, si suaminya bilang, anakmu tuh. Loh, pura-pura lupa ketika enggak sesuai ekspektasi. Pertanyaannya, kasih kayak gimana sih yang kita bangun dan kita rawat dalam kehidupan keluarga kita? Nanti pulang, pikirin kalau pernah bikin salah, ngomong baik-baik sama pasangannya ya, sama anak, sama orang tua. Tidak pernah ada kata terlambat untuk membangun, merawat, dan menumbuhkan kasih. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami dan dalam kehidupan keluarga. Keluarga kami mungkin bukan keluarga yang sempurna. Ada banyak hal yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kami punya kerinduan yang sama. Kami mau bangun kehidupan keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Kami mau bangun kehidupan keluarga yang punya kasih seperti yang Tuhan mau, bukan seperti apa yang kami mau. Kami mungkin pernah gagal karena kadang kami dikuasai oleh emosi, ketidakdewasaan kami. Tapi hari ini Tuhan, kami mohonkan Tuhan untuk boleh terus mengoreksi kami. Nanti pulang ketika
kami pernah mungkin melukai hati pasangan, melukai hati anak, melukai hati orang tua kami. Tuhan, tolong kasih kepada kami momen supaya kami bisa minta maaf dan kami memperbaiki semuanya. Walaupun mungkin tidak bisa selesai, tapi paling tidak kami boleh belajar supaya kami boleh terus mengusahakan kasih itu dibangun dan dirawat di dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.